Menurut kalian wajar atau gagal ya buat gambaran umum orang dua? Gagal lu, gagal. Umur 25 tuh harusnya udah bisa nyapres. Oh, enggak kesana tuh arahnya tuh. Ada orang yang rame diomongin gara-gara dia sewa iPhone buat gaya-gayaan, tapi iPhone-nya nggak dibalik-balikin. Akhirnya yang nyewain iPhone pergi ke rumahnya, terus jadi bokapnya yang kena. Dari yang saya lihat dari videonya Mbak, bisa terlihat kalau kasurnya berantakan ketika Mbak tinggal. Dan ini di bawah berantakan, kopi berantakan, ini ada kasur berantakan, dan itu Mbak tinggal. Wah bro, kita ada di dunia apa ini? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, di mana poin dari video ini adalah mencari pecahan-pecahan tentang apa-apa yang terjadi di internet supaya bisa kita bahas. Rambut gue kenapa sih? Berantakan banget kayak negara. Supaya kita bisa bahas pelan-pelan bersama-sama melihat apa-apa yang kocak. Gue lagi pengen marah-marah karena apa? Karena video terakhir gue baik-baik banget bro. Gue kesel. Mungkin itu adalah salah satu video paling lucu di channel ini. Tapi gue kesel ngeliat gue kayak, apaan sih kocak gitu. Oke, kita akan mulai dari apa-apa yang gue temukan di internet aja ya. Kayak contohnya ini. Ada orang nge-tweet di manifest. Umur 25 tahun, semua total kekayaan dan uangku cuma segini. Belum lagi dipotong biaya hidup buat bulan ini. Menurut kalian wajar atau gagal ya buat gambaran umum orang umur 25? Cuma mau nikah juga nggak bisa gak sih, duit cuma segini WKWK. Terus duitnya 20 juta. Kita aja nggak tahu dia ngarahnya kemana. Dia nggak tahu pengen merendah. Dia sih memang pengen merendah untuk meninju ya, nggak meroket. Umur 25 cuma 20 juta ya, umur 25 mah meninggal bang. Gitu, gue pengen ngomong gitu tapi kayak kadang lu kesel gak sih sama orang-orang flexing yang sok-sok merendah untuk kayak dibilang kayak wah banget gitu. Kagak anjir umur 25, iyalah. Gue tuh beneran gimana ya, kayak orang-orang ini mencari validasi di internet tuh. Setelah dapat validasinya tuh apa gitu, apa yang akan mereka perbuat dengan itu. Kayak menghujani egonya kayak aku dipuji orang, gila sekali, kayak ini tuh seolah-olah merendahkan orang-orang berumur 25 tahun di luar sana yang masih minta TF ke temennya 30.000 supaya bisa pas ngambil gocap. Transferin dulu dong. Berapa kayak 6.000 biar gocap, biar bisa diambil gitu kayak. Masalahnya dia mau nyombong juga kurang gede yang disombongkan gitu kayak. Cuman 20 juta. Nih kita ngomong cuma karena egonya setinggi langit tapi kayak seolah-olah memiliki dunia gitu, kayak kesel banget gue. Dia kayak, menurut kalian wajar atau gagal ya buat gambaran umum orang dua? Gagal lu, gagal. Umur 25 tuh harusnya udah bisa nyapres. Oh, enggak kesana tuh arahnya tuh. Nyalek lah minimal. Seluat gue. Sekali lagi apa kawan-kawan, bersyukur. Dalam hidup tuh yang perlu dipikirkan adalah bersyukur. Tidak perlu flexing-flexing, sok-sok merendah, haus validasi, ingin egonya dimakan sama orang-orang. Buat apa? Apalagi kalau yang lu pamerkan cuma segitu. Kesel banget gue. Oh iya, biasanya orang-orang kayak gini dia tuh kalah di dunia nyatanya, tuh kalah. Kayak dia tuh diantara teman-temannya tuh dia yang paling susah, dia yang paling apa. Jadi dia mencari orang yang lebih rendah dari dia untuk bisa memamerkan sesuatu. Tapi kalau enggak, pertanyaan gue gini. Emang lu cewek-cewek kalau misalkan tiba-tiba ada orang datang ke lu terus bilang kayak, kita jalan yuk, soalnya hari ini aku gajian cukup banyak, aku gajian 30 juta loh. Nanti kita naik motor CBR aku yang 150 cc itu ya. Soalnya mobil BMW lagi dipakai papa, Volkswagen lagi dipakai mama, L300 lagi dipakai ade buat nganter sayur. Gue sih ilfil duluan kalau kayak gitu.
Sebenarnya awalan tadi itu pengen gue sambung ke sini karena orang-orang haus validasi itu biasanya memerlukan barang-barang mewah supaya dia kelihatan keren di depan teman-temannya. Sampai akhirnya ada yang sewa iPhone, sampai ada yang sewa motor, sewa pacar, apapun itu. Beberapa bulan lalu gue kan sempat ada ngasih tahu ke lu kalau ada yang namanya jasa sewa iPhone. Nih kayak ini contohnya nih, ada price list. Oh, nih iPhone X, iPhone 10 tuh 100.000, iPhone 11 Pro Max 220.000. Mahal bro ini hitungannya. Kata gue mending lu nyicil. iPhone 11 Pro Max tuh 160.000. Ini setahun lalu ini mah. Paling baru nggak ada apa? iPhone 15. Oh ini iPhone 15 Pro 300.000 per hari. Anjay. Kalau dipikir-pikir mahal juga ya. Ini break even pointnya berapa sebulan? 300.000 kali sebulan, 3 bulan lah balik modal. Tapi masalahnya adalah karena yang kita lagi bicarakan handphone. Oke lah kalau misalkan sewa kita perlu data diri kayak KTP lah, SIM, kakak, gue gak tahu. Kakak mungkin ya karena rumahnya akan disamperin atau apa. Tapi kan itu tetap ada resikonya gitu, nggak yang semerta-merta lu nyewain terus lu punya data diri dia, orang itu akan mengembalikan. Karena sempat ada kasus, ada orang yang rame diomongin gara-gara dia sewa iPhone buat gaya-gayaan, tapi iPhone-nya nggak dibalik-balikin. Akhirnya yang nyewain iPhone pergi ke rumahnya, terus jadi bokapnya yang kena. Jadi bapaknya disuruh bikin video supaya si anak mengembalikan iPhone tersebut. Kasihan dah. Ngomong Pak. Pak, ini Bapak tolong balikin HP-nya. Si Mas itu yang iPhone lah itu. Ya. Tolong. Ya. Kasihan Bapak ini. Ya. Ini si Masnya pada di rumah nih. Tolong balikin HP-nya. Pak. Awalnya tuh gue pikir orang yang nyewa iPhone itu aja udah bermasalah karena artinya dia segitunya haus akan validasi, segitunya haus akan ditepuk tanganin orang gitu. Tapi setelah ngelihat orang yang nyewa bahkan nggak mau ngebalikin, in a way dimaling itu HP, dan yang kena adalah orang tuanya, kata gue kerja. Dia kelihatannya kayak masih muda gitu loh, kayak kata gue kerja. Daripada HP-nya lu pakai buat nyewa, katakanlah dia nyewa yang iPhone 15 300.000 per hari, mending lu nabung duit lu 3 hari 4 hari deh, lu dapat Itel S24. Lu tau gak sih Itel? Bro, itu HP gokil bro, speknya sangar tapi kayak harganya murah banget. 1 juta dapat HP RAM 8 GB, gak masuk akal. Kata gue mending itu Itel. Kan fungsinya itu adalah untuk berkomunikasi. Kalau fungsinya adalah untuk gaya-gayaan, nggak ada solusi. Ngapain? Kerja, solusinya kerja. Gini, gue pengen ngasih tahu ke lu sederhananya adalah gini. Concern utama dari orang nyari kerja adalah untuk kaya, bukan untuk terlihat kaya. Karena kalau lu sekali aja berusaha untuk memuaskan ego lu dengan tepuk tangan dari orang, selamanya akan begitu terus dan lu akan capek. Fokusnya adalah untuk menjadi kaya dan bukan untuk terlihat kaya. Karena kalau terlihat kaya tapi nggak kaya beneran, lu capek. Buat apa? Sama halnya seperti terkenal. Buat apa lu terkenal kalau lu nggak kaya? Maksudnya kayak lu akan ada tuntutan untuk ketemu sama teman-teman lu yang kaya itu, terus lu akan minjem duit, terus lu akan kayak bersikap seolah-olah lu punya Lamborghini. Lu capek sendiri. Terpinjol lu di mana-mana. Capek, bro. Fokusnya kaya aja, kaya. Sampai akhirnya lu ada di titik dimana lu punya duit banyak, lu taruh di instrumen investasi yang yieldnya katakanlah 6%, lu hidup setiap hari dari sana gak perlu kerja lagi, lu bisa boker tanpa perlu mikirin besok lu makan apa. Itu yang penting. Ya iPhone, ya elah bro. Gue curiga sih dia ABG terus masih mencari cinta. Gak mungkin dia nyewa iPhone buat main Mobile Legends doang kan. Apalagi urusannya kalau bukan percintaan. Kita lempar ke yang lain deh. Ini sebenarnya nih, biar gue ada marah-marah. Ini adalah video yang sebenarnya gue pengen jadiin topik utama. Karena kebetulan istri saya, yang saya cintai dan saya banggakan, itu sempat bekerja, bahkan SMK ya, bersekolah di jurusan
tentang perhotelan ini. Kasusnya adalah gini, ada orang di TikTok yang tiba-tiba ngeluarin video TikTok kayak gini. Dia pakai sound yura-yura gitu kan. Aku bisa Yura ngelondri spray hotel karena anakku makan roti meses dan tumpah-tumpah. Baru tahu Yura noda makanan per spotnya kena 100.000 di Aston Gresik. Udah di call out tuh nama, yang mana sebenarnya riskan sekali ya. Maksudnya kalau lu mau nge-call out nama ya jangan segitunya lah. Tapi intinya dia merasa kayak korban banget di sini. Dia merasa ngotorin spray itu tidak seharusnya bayar. Terus dia ngebikin video untuk menyudutkan Aston Gresiknya ini sendiri dengan yang kayak dia ngelondri spray dan segala macamnya. Aston Gresik. Terus nih ada yang lebih panjang nih. Video dia menunjukkan kotor-kotornya itu. 3 spot yang diklaim Aston Gresik untuk saya bayar adalah coklat meses kering, roti coklat yang menempel, tumpahan kopi seuprit. Kita lihat seupritnya semana ya. Dan semuanya tidak merembes atau nembus ke kasur. Kita nginep, kita bayar, kita taruh makanan yang mahnya ini kita ilangin sama semua, bungkus aja. Kalau perlu ininya juga nggak apa-apa, diinin aja, laundry aja ininya. Sebentar ya sayang ya, sebentar ya. Parah, kita check out mau buru-buru. Bukan mau apa-apa, anak kita rewel. Dibuat ribet. Saya baru tahu bener-bener. Tahun-tahunan nginep di hotel, baru tahu temen-temen. Tahun-tahunan nginep di hotel, baru tahu kalau kita bikin spot, kita denda 100.000 satu spot. Ya. Di mana sih spotnya? Kagak ditunjukin ya? Yang mana sih yang ditunjukin? Video part 1? Oh ini. Oh ini buktinya. Resepsionis yang in charge di Aston Gresik 2 Oktober jam 11 siang klaim saya harus bayar 100.000 per spot tanpa dicek terlebih dahulu. Oke. Saya mau lihat klauselnya dan makanan yang saya makan itu coklat yang dijual di bawah di Mako. Ya. Terus minuman yang saya minum itu juga dari hotel ini gitu. Jadi kalau semua customer yang nginep terus ada kotoran itu saya rasa kenapa harus dibebankan di kita, dan pada saat check-in nggak ada, pada saat check-in apa sih? Pembelaannya apa tadi? Berulang kali saya minta klausal tertulis sampai pulang nggak dikasih-kasih. Akhirnya saya minta recheck lagi kamar bersama mas housekeeper. Enggak, dia bilang rotinya saya beli di hotel ini, kopinya saya beli di hotel ini. Yang dijual di bawah di Mako. Ya. Terus minuman yang saya minum itu juga dari hotel ini gitu. Jadi kalau semua customer yang nginep terus ada kotoran itu saya rasa kenapa harus dibebankan di kita, dan pada saat check-in nggak ada, pada saat check-in enggak, dengan makanan dan minuman beli di hotel itu. Kalau misalkan kena spray, salah hotelnya apaan sih? Kok kesel banget. Lu tahu nggak kenapa di dalam hotel itu biasanya ada meja atau ada tempat seperti meja yang bisa digunakan? Ya untuk makan roti dan minum kopi, jangan di kasur gitu loh. Kocak lu. Apa CS di depan resepsionis juga nggak ada ngejelasin atau nggak aware gitu. Bu, nanti misalnya nginep kita nggak boleh ya kalau kasurnya kena noda, ibu akan kena denda sekian gitu. Nggak, yang jadi pertanyaan gue gini. Dia nggak tahu kalau misalkan spray kotor itu akan dibebankan ke customer. Gue mikirnya ini rahasia umum aja. Gue nggak tahu. Gue sih ngerasanya ini rahasia umum dan semua orang tahu ya. Ternyata enggak loh. Gue sih mikirnya sederhananya di kepala gue nggak enak aja kalau misalkan ini gue kotorin karena gue gitu. Tapi kayak ada aturan tidak tertulis yang tidak memperbolehkan. Lu maksudnya gini, lu ke hotel itu tuh numpang. Sederhananya numpang. Meskipun lu bayar, itu bukan tempat lu, bukan lu beli, lu numpang. Kalau misal lu mengotori tempat tersebut, ya lu harus bertanggung jawab akan itu. Bukankah simpel sekali? Dan sudah rahasia umum juga, nggak di hotel doang, di mana-mana makan jangan di kasur. Lu makan di kasur, terus kasur lu rusak, diomelin nggak mama lu, gitu aja bro. Aduh. Itu nggak ada dikasih tahu. Ya nggak apa-apa. Iya karena Aston Gresik itu nggak ada pas saat check-in, apalagi kan harusnya mereka aware saya bawa anak-anak gitu. Terus makanan yang saya beli ini saya juga dari sini gitu. Aduh, kenapa perkaranya harus aware kami bawa anak-anak? Itu tanggung jawab lu sebagai orang tuanya. Kenapa jadi tanggung jawab hotel? Coba kita lihat nodanya. Gue pengen tahu nodanya kayak gimana. Yo, enggak, ini sumpah berantakan amat.
Gue juga murka bro kalau tiba-tiba rumah gue diginiin sama orang. Gue tahu pada akhirnya office boy atau cleaning service yang ada di sana itu dibayar sama hotel, tapi masa lu nggak berperi kemanusiaan sedikit sih men? Gue gedek banget sama orang-orang yang ketika mereka merasa mereka bayar, mereka berhak untuk melakukan apapun. Enggak loh. Aneh banget. Bro, begitu bro. Lah kocak main ditinggal aja. Lah ya iyalah ngamuk gila. Astaga. Dikit katanya. Kalau kayak gini-gini sih apa sih? Soal tadi tuh jadi ini loh sama resepsionis, jadiin suatu apa gitu, katanya nggak boleh. Sejauh mata memandang semua memang coklat kering ya, bukan coklat cair yang berembes-rembes. Kan tetap coklat. Enggak, ini kan posisinya berarti dia udah mau check out dong. Jadi ceritanya dia, nggak gini, buat lu yang mungkin nggak pernah nginep di hotel, biasanya ketika lu check out, lu akan diminta tunggu dulu sama resepsionis untuk checkernya atau orang hotelnya itu mengecek ruangan tersebut apakah ada barang-barang yang hilang atau tidak, apakah lu ketinggalan sesuatu atau tidak, dan bagaimana kondisi si tempat itu untuk lu mempertanggungjawabkan apa yang sudah lu lakukan. Sebayar-bayarnya lu kalau kelakuan lu kayak gini, kok lu ngenyek banget sih bro? Artinya kan dia udah di bawah, artinya dia sudah mau check out. Kok bisa dia meninggalkan ruangan kayak gini lalu mau pergi? Ih, enggak, gue pikir ketika orang check out tuh at least rapi gitu. Maksudnya ya oke lah, sekasur-kasurnya nggak yang perlu di sampai di spraynya di ini apa segala macam, nggak perlu karena pada akhirnya akan dilepas. Tapi masa lu tinggalkan begini dengan sisa-sisa coklat-coklat ada di kasur, lu udah gila kali ya? Nggak, soalnya kan saya juga dibuat ini mas, pada saat saya mau check out kan dibuat seperti itu, jadi harus saya clearkan dulu, saya nggak terima juga gitu. Anak saya udah nangis-nangis, sementara saya disuruh bayar denda. Enggak, kita sampai di sini dulu sebelum kita lanjut. Tolong tuliskan di kolom komentar di bawah, menurut lu, Doski atau siapapun ibu-ibu ini perlu nggak untuk ngebayar denda? Tadi ada satu yang saya tuh nggak ini deh, ada satu bulat gitu. Coba minta WA-nya deh sama orangnya. Tadi dia kasih saya tunjuk WA kok. Itu apa? Itu kalau saya cuci di wastafel bisa hilang gimana? Ini makanya ini kan cuma kena makanan. Lah iya, tapi kalau dia tuh bahasanya kayak gini gitu. Suruh dia kesini deh. Jadi dia nggak bisa juga nyuruh saya. Saya udah ribet mas, soalnya saya mau check out mau cepet-cepet. Gak apa-apa, ini kalau saya cuci di wastafel. Kalau yang ini roti coklat lepehan anak yang nempel ya, bukan darah ya. Kira-kira ini darah atau enggak gitu? Ini bukan darah ya. Telepon orangnya sekarang. Gila ya, ini makanan anak-anak loh. Ini makanan anak-anak cuy. Ini kopi yang ada di hotel. Emang anakku tuh ngeberantakin seberantakinnya, emang iya bener. Cuma kan nggak sampai ngapain ada darah, emang pembunuh apa ada darah. Ini gila, ini kopi. Yang mana kopinya tuh? Hah? Kita harus menyamakan persepsi dulu men. Sepertinya dia mau check out, kamarnya dicek, terus ternyata ada noda ini itu segala macam bla bla bla. Sepengetahuan gua memang ketika spray atau apapun yang di kasur itu kotor, selama stain atau nodanya itu mudah untuk dibersihkan, sebenarnya tidak apa-apa. Maksudnya kayak katakanlah titik-titik kecil atau sesuatu yang mudah dibersihkan, harusnya masih ada toleransi, sepertinya kita sebutnya toleransi. Tapi kalau udah sampai ada titik kayak gini, ya mungkin emang kesel aja. Maksudnya kayak pihak hotel itu terlihat anjir segininya banget gitu. Dan ini spraynya putih, nodanya kopi, kemungkinan akan rada susah untuk dibersihkan. Karena apa? Karena customer selanjutnya tentu tidak ingin ada bekas apapun bahkan di kasur yang akan mereka tiduri.
itu resiko untuk hotelnya juga. Jadi hotelnya mungkin mau nggak mau yang ngasih charge itu, ngasih denda tersebut yang katakanlah 100.000 per spot. Tapi dia marah-marah, mungkin ditekan sama resepsionisnya, terus dia ngevideoin semuanya, dia tidak terima. Aduh. Gila, ini kopi. Yang mana kopinya itu juga kopi dari sini. Nih, kopinya dari sini. Enggak, terus ketika kopi itu dari situ, tidak apa-apa kalau kopi itu tumpah di Astagfirullahaladzim. Terus gue ngecek lah ke akun TikToknya, ternyata panjang perkaranya. Dan dia menjawab-jawabi semua orang yang komen. Ini yang part dia sama Yura itu curhat. Terus yang ini part satunya. Terus ini yang kelanjutannya tadi itu yang dia marah-marah. Kita taruh makanan yang mahnya ini kita ilangin sama semua, bungkus aja. Kalau perlu ini juga nggak apa-apa, di ini aja, di laundry aja ininya. Nggak, menurut lu yang ngebikin ribet. Terus dia ngebikin banyak video yang menjawab-jawab pertanyaan orang. Oke, gue punya banyak waktu luang kebetulan. Gue nggak tahu lu gimana, tapi gue bisa mengomentari satu persatu. Let's go. Sebenarnya buat head comment yang ngatain saya kampung atau baru sekali nginep di hotel atau bahkan belum pernah nginep di hotel ya, itu 100% nggak apa-apa banget. Boleh kok kalau mau berpendapat apapun, nggak apa-apa, silahkan ya. Tapi kalau udah soal anak-anak, saya nggak bisa, itu kelemahan saya gitu. Itu juga alasan kenapa saya up ini dan membawa ini sejauh ini, karena biasanya kita banyak banget problematika hidup, tapi nggak semua harus di mention di up ya. Tapi ini udah jauh banget karena ya oke, masalah noda oke lah. Tapi ini soal anak saya. Enggak, gimana? Orang tuh nggak ada yang menghina anaknya Mbak. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu di komen seperti apa. Tapi kalau membalas kalimat ini, tapi iya emang kotor banget Kak. Aku biasanya kalau nginep aku jaga kebersihannya juga, walaupun ada anak-anak. Ini kalimat valid. Iya dong. Tapi kok dia merasa seperti orang menyerang anaknya dia? Lah, gimana? Menjawab komen mbaknya, kalau biasa dia nginep juga jaga kebersihan. Mbak, saya juga tidur dalam keadaan kasurnya bersih. Jadi bukan keadaan seperti tadi. Itu makanan yang dikonsumsi anak saya beberapa waktu sebelum kita check out. Jadi nggak mungkin kalau tidur ada mesesnya. Kalau kalian semua notice, bisa dilihat. Saya ngeluarin piring kotor karena saya ada order makanan dari hotel di luar jatah breakfast ya. Saya ada order dan itu saya taruh luar. Dan FYI, fun fact-nya yang saya memang agak-agak geli nih ya. Saya itu order sore kemarin gitu. Jadi setelah saya konsumsi sama anak-anak, semua yang kotor-kotor kita keluarin. Termasuk tong sampah yang berisikan tisu. Enggak, makin patah. Enggak, gue pengen tahu alasannya. Kenapa ketika lo mau check out, lo membiarkan kasurnya demikian, gitu loh. Kita nggak membela hotelnya, kita mempertanyakan kewarasan mbaknya. Ya sering banget gue marah-marah kira dari kemarin kayak, buset, apa sih? Basah saya ya, jadi saya juga ngepel lantai kamar hotelnya karena anak saya kan makan roti apa ya kemarin ya, makanan roti-roti gitu, ada remah-remahannya, itu juga saya pel pakai tisu basah. Dan karena saya nggak mau tidur dalam keadaan ada tong sampah yang penuh, saya taruh luar. Kalau kalian notice di video saya itu ada tong sampah dan piring makanan yang saya order terpisah, itu saya taruh luar. Dan sebenarnya itu saya udah taruh dari kemarin sore. Apa sih, makin lama makin. Dari yang saya lihat dari videonya Mbak, bisa terlihat kalau kasurnya berantakan ketika Mbak tinggal. Dan ini di bawah berantakan, kopi berantakan, ini ada kasur berantakan, dan itu Mbak tinggal. Wah bro, kita ada di dunia apa ini? Maghrib deh kayak gini nih, OTW maghrib ini sebenarnya.
Jadi agak aneh kan sebenarnya kenapa nggak diangkat sampai saya check out. Kalau menurut kalian orang-orang yang hospitality bilang oke, sekalian check out, menurut saya itu agak disgusting. Kenapa? Karena sebenarnya selama durasi saya nginep di sana, saya ada beberapa kali ke atas, ke pool, ke massage segala macem. Saya lihat ada housekeeper yang bertugas bersihin kamar-kamar sebelah-sebelah saya. Dan itu dia selalu lihat pakai mata kepala tapi nggak diangkat-angkat. Jadi piring itu, makanan itu nggak diangkat-angkat sama tong sampah itu. Jadi Mbak positif hamil, saya nggak tidur sama kondisi yang berantakan tadi Mbak. Saya juga punya anak-anak yang alhamdulillah bisa dilihat looks-nya ya, keurus banget, bukan anak-anak yang nggak keurus. Sorry, quote and quote, saya ngurus anak sendirian tanpa nafkah dari siapapun karena suami saya saya urus sendirian sampai anak saya sehat-sehat, baik-baik aja, pinter-pinter. Jadi kalau dia ngeberantakin seperti itu diberantakin beberapa waktu sebelum check out, bukan kita tidur dalam keadaan seperti itu. Kan nggak mungkin-mungkin aja. Ya kalau misalnya nggak percaya juga bisa dilihat video saya tadi, piring aja saya keluarin. Logika ya Mbak, kalau misalnya nih saya betah sama yang seperti itu, pasti saya tidur sama piring kotor saya tadi malam. Gua nggak tahu dia menjawab ke arah mana. Mungkin dia merasanya pertanyaan ini seolah-olah kayak pointing finger, kayak kok lo bisa tidur dengan kondisi sejorok itu gitu. Terus dia membela dengan enggak kok, gue nggak jorok, buktinya piring aja gue keluarin ketika gue tidur. Jadi waktu gue tidur itu kasur bersih apa segala macam. Fokus kita bukan ke sana. Fokus kita adalah kenapa berantakan banget. Bro, ini baru satu video bro. Kita masih ada 5 video, 6, 7 video, 8 video lainnya. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Gua nggak tahu lu masih lanjut nonton atau tidak. Ya. Tapi let's go. Oke. Bayar hotel mahal-mahal kok nggak boleh dikotorin gimana? Tiap selesai dipakai apa nggak dicuci jadi nggak boleh dikotorin? Bukan. Nih tipikal orang-orang kayak gini gue nggak suka nih. Nggak suka gue. Gue nggak akan bisa hidup dan bekerja sama atau bermasyarakat dengan baik dengan tipikal orang-orang yang merasa ketika dia bayar dia bisa melakukan apapun. Kalau lu tahu ya, sebenarnya policy dari masing-masing hotel itu berbeda. Tentang perkara ada kerusakan, ada noda di kasur, ada apa, variatif sekali tergantung hotel lu di mana. Solusinya adalah jangan merusuh. Selesai kan? Ya, iya dong. Gak, ini ngapain sih? Dia maksudnya cecetan sama orang terus membela dia gitu. Saya sendirian bawa 3 anak kecil dan mereka sangat tidak punya etika di depan anak-anak. Posisi yang paling kecil lagi tantrum nangis, tidak ada kata maaf dari mereka. Anjir, untuk mas-mas hotelnya tidak mencak-mencak aja, cuman kayak diem terus memperhatikan sambil senyum. Gue ngerasanya kayak itu udah etiket yang baik tau. Gue kalau jadi mas-masnya gue mencak-mencak aja kayak apaan lu? Kok jadi victimnya lu di sini? Kalau soal dunia perhotelan nggak ada yang ngalahin hospitality-nya Bali. Kenapa tiba-tiba Bali dibawa? Emang ada ya denda noda spray? Baru tahu juga sih. Nah iya mas, puluhan kali saya sebut di video, aneh sih. Kenapa nggak ada warning pada saat check-in bahwa satu spot noda 100.000? Padahal kalian tahu saya bawa 3 anak. Di bawahnya ada diem semua. Buat tambahan, ninggalin kamar dengan bau menyengat juga bisa kena charge. Apa ya contoh? Oh, orang-orang yang ngerokok di kamar tuh bisa kena charge juga, karena kalau misalkan ada larangan dilarang merokok di kamar tersebut, terus orang ngerokok kecium bau rokok aja ketika checking, ya itu bisa kena charge. Karena artinya ruangan itu harus disterilisasi ulang, harus diurusin ulang bagaimana menghilangkan baunya karena nyangkut di AC yang udah apa segala macam. Terus kopi yang tumpah di kasur atau spray bisa menyebabkan kasur bau kopi dan itu harus dibersihkan dulu. Di sini Ara ngasih tahu ada link, Mbak menjelaskan. Terus ternyata ketika kita Google aja bahkan langsung ketemu. Ibu tadi punya HP lah untuk memvideokan, harusnya dia punya Google untuk dicari. Sebab jika ketahuan mengotori spray atau handuk hotel, kamu bisa dikenakan charge untuk membayar biaya laundry atau terpaksa ganti rugi apabila noda tersebut tidak bisa dihilangkan. Nah, iya. Viral cerita tamu hotel didenda 5 juta karena kotori spray. Berarti emang kalau dia mau meng-Google tuh ada kan? Oh, pembelaan dia adalah gini.
Saya ini konsumen Aston Gresik penyedia jasa. Saya hanya menikmati fasilitas yang sudah dibayar tanpa merusak, mencuri. Hah? Mengotori itu consider merusak kan sih? Atau membuat kesalahan fatal. Setahu saya, kamar yang saya tinggalkan saat check out, apapun bentuknya selama tidak ada catatan inventaris, itu bukan kewajiban saya membantu job desk. Jadi, lu merasa meninggalkan hotel dengan kondisi seperti ini adalah hal yang biasa? Maksudnya dengan semua noda dan berantakannya lantai dan apa segala macam ini, dan seberantakan ini menurut lu nggak apa-apa? Wow, keren sekali mbak. Wow, keren sekali mbak. Hebat, hebat. Hebat, hebat, gila. Pola pikir yang sangat amazing. Tuh lihat. Wow, gula, kopi berserakan, ditinggalkan begitu saja, dan banyak menganggap itu adalah hal yang wajar. Keren, keren. Untuk housekeeping di luar sana, Haka tuh housekeeping by the way. Mohon maaf, saya sepertinya sekarang paham seberapa beratnya pekerjaan mbak-mbak, mas-mas di luar sana. Apalagi ketika ketemu customer yang stres. Dengan mentang-mentang dia bilang dia bayar, dia bisa melakukan semuanya. Gobrok-gobrok, hancur-hancurin, gula kemana-mana, roti kemana-mana, tidak peduli. Ketika hotel sudah menyewakan kamarnya, ya itu bisa kita manfaatkan fasilitasnya selama yang 3 poin tadi ya. Saya nggak mencuri, merusak, atau membuat cacat gitu. Nah kalau ada yang bilang, tapi kan kamu udah membuat cacat kasurnya, spraynya. Tapi tadi yang seperti kita lihat videonya, spraynya bener-bener kotornya di atas, bawahnya nggak ada yang merembes sama sekali gitu. Tapi kalau bagi kalian itu sudah cacat, atau kalian ini memang polisi hospitality, tiba-tiba mendadak jadi ini semua nih, paham gitu, itu udah cacat, wah saya nggak tahu lagi deh. Jadi sebenarnya fungsinya HK itu cuci spray itu apa? Jadi kalau nggak boleh dikotorin gimana gitu. Gitu ya, jadi intinya bukan darah, bukan sesuatu yang merembes. Kalau masalah kopi, ya kita semua juga minum kopi dan pernah numpain kopi di permukaan. Enggak. Kalaupun saya minum kopi, saya tidak akan membawa kopi tersebut ke kasur, bahkan kasur saya sendiri, apalagi kasur hotel. Kita semua, lu aja sama keluarga lu yang metal-metal, gua mah enggak. Gue udah metal sendiri gue. Disamain coba. Idih, aduh. Wah. Ya kita semua juga minum kopi dan pernah numpain kopi di permukaan ini ya, spray gitu. Terus kalau masalah spray mahal dan lain sebagainya, saya sudah tanggung jawabi. Jadi kita lihat aja besok. Gue dari tadi harus membawa ini tapi gue lupa. Tadi Ara sempat ngasih tahu ke gue. Di dalam dunia hospitality, apalagi di perhotelan, ketika mau membersihkan apapun yang ada di kamar itu, katakanlah spray, selimut, sarung bantal, sarung guling, dikit gak sih yang ada gulingnya hotel, tapi kayak untuk membersihkan itu ada dua, ada yang dicuci, dibersihkan gitulah, ada yang dikasih treatment. Kalau misalkan nodanya itu bisa hilang hanya dengan dicuci biasa, katakanlah di laundry seperti biasa, ya harusnya tidak akan ada drama-drama seperti ini. Tapi ketika katakanlah si spray itu butuh untuk di treatment kan artinya bukan yang cuma dikasih sabun dikucek-kucek hilang dong. Treatment itu artinya harus ada chemical yang dimasukkan, harus ada sesuatu effort yang lebih untuk membersihkan si spray ini. Asli kita perkara spray aja panjang banget. Tahun pertama aku terima tender dari hotel. Ada yang namanya regular, ada yang namanya treatment. Ketika dia sudah ada stain, mau tinta, udah karat, darah, dikasih cairan 5-10 tetes. Harga cairan ini Mbak 98.000, cuma dapat 100 mili. Apa hotel itu mengenakan cas? Karena hotel sendiri pun itu dikenakan biaya per sentimeter Mbak. Harganya 20.000. Kalau 5 cm 100.000. Kurasa tuh hotelnya pun nggak ngambil untung itu Mbak. Uangnya itu paling ke orang laundrynya itu. Semoga ini bisa menjawab. Nah dari sisi orang yang sering nginep di hotel, udahlah bikinlah kalian nggak percaya
percaya aku sering nginep di hotel. C. Agnes Jennifer, orang kaya kayak dia yang mana dia tahu itu nggak akan dicas bintang 5 plus. Harganya itu nggak mungkin di bawah 8,5 juta. Ketika anaknya mimisan dikucek-kucek sendiri sama dia, mbakku sayang. Jangan tersinggung mbak ya. Tapi jangan kelihatan kali jarang nginep di hotel. Kenapa nggak dikasih tahu? Banyak kali peraturan segini tebalnya mau dikasih tahu. Mau ngecekin ini tuh ada standarnya mbak. Nggak boleh lebih dari 2 menit. Bagi yang punya anak kecil aku minta tolong lah ya. Tempat tidur itu bukan tempat untuk makan. Kalau dia manggis sama buah naga, hati-hati kalian. Cepet amat sih mbak ngomong. Tapi ya itu intinya gitu. Kayak ada yang cuci tinggal dicuci, ada yang perlu di treatment. Ketika effort, ya gimana gitu. Ini ada yang menjelaskan nih, saya laundry. Noda coklat itu bukan gak bisa hilang, tapi agak repot aja ngebersihinnya. Apalagi kalau nodanya udah masuk ke serat kain, harus pakai chemical pembuka serat dulu baru bisa dibersihin. Intinya emang gak mau salah aja Doski gitu. Kayak Singkat ceritanya aja, kalau emang ini mau diramein, saya cuma minta satu juga. Saya minta CCTV lengkap, mulai dari saya check in sampai saya check out, sampai saya keluar ke parkiran bareng sama mereka. kenapa? Dibawain spraynya, oke. Saya cuma minta itu dikeluarin. Kalau nggak bisa ngeluarin, ya nggak apa-apa. Ini kan negara hukum. Kalau misalnya komentar-komentar di sini ada yang mengatakan hotel punya power dan lain sebagainya, berarti kalian mendukung dong yang namanya ketidakadilan sosial bagi seluruh masyarakat gitu. Apa Ya, ketidakadilan bagi seluruh apa? Ini kemana arahnya sampai perkara CCTV mau dibawa-bawa? Masya Allah, perkara jadi panjang banget ketika sesuatunya bisa selesai dengan kedipan mata. Dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti Pangeran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso sekaring bawono langgeng jagat wasisaring Batara Cahayu. Gusti Pangeran. Enggak penting anjing. Masya Allah, tiba-tiba seandainya. Orang gimana sih bikin video seandainya? Ujung-ujungnya apa? Promo kocak. Aduh, ya Allah Tuhan. Ini kayak selesai di sini nih. Alhamdulillah terbukti noda kotoran yang dibuat oleh anak-anak saya di spray dan selimut hotel bukan noda darah seperti yang diklaim di awal, ya, ataupun noda permanen, melainkan noda makanan dan minuman yang dimana saya sudah bertanggung jawab dan sudah membersihkan. Saya sangat sadar penuh bahwa 4 orang petugas yang berkomunikasi dengan saya adalah petugas yang menjalankan SOP dengan baik. Namun saya sangat kecewa bahwa dari sekian banyak petugas yang in charge, tidak ada yang sedikit bersimpati atas kondisi saya sebagai tamu yang menggunakan jasa inap di hotel tersebut. Dengan satu menyebutkan noda seperti darah, tidak langsung menyebutkan nominal dan membuat saya menunggu hampir sejam. Informasi dari 4 petugas kurang berkesinambungan dan tidak jelas. Menurut resepsionis harus bayar, HK tidak apa-apa, tidak harus bayar. Manajer bilang harus bayar tapi boleh juga di laundry. Terakhir petugas perempuan tidak harus bayar atau laundry. Selama proses pengajuan check out hingga cross check dan ke parkiran mobil, tidak ada satupun yang aware atas tangisan anak saya. Saya sadar penuh anak-anak saya bukan menjadi tanggung jawab petugas hotel, namun saya adalah tamu dengan kondisi tertentu. Saya kira untuk skala kecil sampai luas, perempuan dan anak-anak bisa lebih diperhatikan. Mengingat sangat wajar perhatian khusus kepada ibu dan anak seperti ladies parking area, ruang lanjut. Mengingat sangat wajar perhatian khusus kepada ibu dan anak seperti ladies parking, ruang laktasi, area bermain anak, hingga adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawa ke sana. Dalam case ini hospitality erat kaitannya dengan pelayanan. Saya sudah maklum dan memaafkan atas tidak adanya tawaran bellboy kepada saya, namun minimal bisa membantu mempercepat proses saya check out. Sekali lagi saya mengatakan kekecewaan atas durasi yang cukup lama pada proses keputusan biaya charge dan izin laundry. Dengan kondisi saya menenangkan anak menangis. Tolong jangan jadiin anak jadi bantalan terus dah. Solusi membayar denda di awal untuk mempercepat kepulangan saya dari hotel memang tidak saya pilih, mengingat saya yakin tidak ada darah spray yang saya tiduri dan itu menjadi hak saya untuk cross check. Kejadian ini menjadi pelajaran berarti untuk saya. Dengan kondisi yang serba terbatas ini agar lebih sadar diri menempatkan diri. Perihal video yang saya post segalanya merupakan kondisi real dan saya mendapat izin dari petugas yang ada di video. Dengan ini saya meminta maaf kepada anak-anak saya atas kurang siapnya saya membawa mereka menginap di hotel. Anak-anak belum ngerti, Mbak. Meminta maaf kepada pihak Aston Gresik atas spray dan selimut yang dikotori oleh anak-anak. Nah, kalau misalkan dia cuman kayak
let it flow, terus kayak yang nggak usah dibawa ke medsos dan panjang dan udah bro, nggak mood bro. Intinya ada total 12 video yang mengajarkan ke kita tentang bagaimana caranya untuk menginap di tempat-tempat seperti hotel ini. Yang pertama, lu nyewa di sana. Yang namanya nyewa, memang lu punya hak untuk menggunakan tempat tersebut. Tapi bukankah di luar kepalanya kita harus sadar kalau ada kewajiban kita untuk menjaga tempat itu untuk tidak semerta-merta melakukan apa-apa yang kita inginkan kepada ruangan hotel itu. Gue udah sempat ngebahas perkara hotel yang berantakan tuh kayaknya beberapa kali deh. Tapi kayak ketika sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik-baik, selesaikan saja. Jangan menjadikan anak sebagai bantalan dari sesuatu. Karena ketika lu membawa anak lu staycation, kan gak ada yang minta juga lu staycation sama 3 anak lu gitu. Maksudnya ketika lu staycation bareng anak, artinya lu harus siap dengan semua tanggung jawab yang ada. Karena apa? Karena itu anaknya lu, bukan anaknya yang punya hotel. Yang punya hotel kagak tahu apa-apa. Gue sekarang bersyukur sekali untuk punya sifat gak enakan gitu. Kayak ada ketakutan di kepala. Kalau misalkan gue kayak gini gimana, kalau gue kayak gitu gimana. Gue gak enak loh untuk kayak katakanlah gue nginep sebuah tempat terus kayak gue tinggalkan begitu saja berserakan barang-barang. Kayak dengan kita bayar bukan berarti kita berhak untuk melakukan semuanya. Memanusiakan manusia tuh penting loh. Kok kayak gak kepikiran gitu. Kayak panjang banget perkara hotel aja ya. Oh, sama jangan ngambil apa-apa yang tidak perlu diambil. Ada satu mbak-mbak di TikTok yang ngasih lihat. Jadi kan ada lampunya tuh buat emergency gitu. Jadi kayak semacam senter kalau misalkan ada sesuatu yang tidak entah amit-amit gempa bumi atau apa yang listriknya jadi mati gitulah. Ada senter untuk menyelamatkan diri. Ada orang goblok di luar sana yang senter itu baterainya diambil, anjing. Otak makin dikit lah. Blow on banget kata gua. Termasuk juga dengan baterai remote TV. Astaga. Apa ini bro? Nah, intinya udah capek banget gua. Udah jam setengah 2 nih, mau jam 2 mau tidur gua. Intinya lu menyewa itu sama aja kayak lu minjem. Ketika lu minjem, ya lu balikin dengan kondisi semestinya. Lu gak pernah minjem mobil atau motor temen lu terus kayak bensinnya ketika lu balikin harus full lagi ya? Apa gimana sih? Tahu diri itu penting. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang tidak jelas ini. Niatnya mau ada beberapa bahasan lagi, tapi ternyata nanti aja. Udah kelamaan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Love you all so much. Sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Satu yang paling gue masih nggak terima tuh kayak dia berani-beraninya bisa bilang kayak kita semua kan pernah menumpahkan kopi di kasur. Kata gue, apaan sih lo? Siapa yang ngopi di kasur tuh siapa? Lu nggak pernah aja ya nginep di hotel bareng siapa gitu terus kayak lu takut spray atau kasurnya kenapa-napa terus lu makan di bawah lesehan. Biar kalaupun yang kotor itu lantai tinggal dilap bersih. Bocah kagak ada perasaan kagak enak ya. Untung orang Indonesia tuh banyak gak enakannya bro. Harusnya lu jadi orang Indonesia sesungguhnya. Bukan kayak gue makan dunia.